Selamat siang, Bapak, Adik. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu, di sini saya ingin menebus resep dari dokter. Ini resep. Oke, baik. Saya lihat sebentar ya. Baik, Bapak, mungkin saya akan screening resep terlebih dahulu ke apoteker kami. Untuk itu, Bapak sama Adik boleh nunggu, boleh duduk ya sebentar. Selamat siang, Bu Apoteker. Ini ada resep untuk Bapak Wayan dari Dokter Ayu. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, kita lakukan screening resep terlebih dahulu ya. Nama pasien di sini yaitu Bapak Wayan, berusia laki-laki dengan umur 70 tahun. Resep obat ditulis jelas yaitu piroxicam 20 mg sebanyak 15 tablet diminum 2 kali sehari, lalu glukosamin kondroitin 10 kapsul diminum 1 kali sehari. Kombinasi ini sesuai untuk indikasi osteoartritis ya. Lalu piroxicam ini adalah obat anti inflamasi non steroid dengan efek sampingnya bisa mengiritasi lambung sesuai dengan keluhan pasien. Lalu glukosamin adalah suplemen untuk memperbaiki tulang rawan sendi. Jadi resep ini yang betul ditulis. Baik, terima kasih Bu Apoteker. Kalau begitu saya infokan ke pasien untuk sesi konselingnya. Baik, Bapak dan Adik, untuk resepnya ini sudah tidak ada masalah, tidak ada yang membingungkan. Nah, untuk selanjutnya kami sarankan untuk Bapak dan Adik langsung berkonsultasi ke apoteker kami untuk menerima konseling tentang obat yang diberikan dokter untuk Bapak Wayan. Untuk itu, apakah Bapak dan Adik bersedia? Ya Pak, konseling aja biar tahu penyebabnya. Baik Pak. Baik, kalau begitu mari saya antarkan ke ruangan apoteker kami untuk sesi konseling. Selamat siang, Bapak dan Adik, silakan duduk. Selamat siang Bu Apoteker. Baik, Bapak bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Saya merasa lutut saya agak sakit sih Bu, kalau jalan jauh gitu. Baik, Bapak, saya sudah menerima resep dari Dokter Ayu dan ini adalah obat yang akan Bapak terima. Nah, saya ingin meminta waktu sekitar 10 menit kepada Bapak dan Adik untuk menjelaskan beberapa hal terkait pengobatannya. Apakah bisa? Iya Bu, tolong dijelasin ya soalnya kadang Bapak suka ngeluh perutnya kering kalau minum obat. Oke, Bapak kalau boleh tahu perihnya itu terasa kapan ya Bapak? Apakah setelah mengonsumsi obat tertentu mungkin? Menurut saya nyeri itu saat saya minum obat anti nyeri sih Bu, saya rasa mual gitu juga. Baik, saya catat ya Pak ya. Itu memang sering terjadi pada obat nyeri golongan tertentu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu terkait obat yang akan Bapak terima ini ya. Boleh saya interupsi lagi Pak? Oke, jadi yang pertama yaitu adalah piroxicam sebanyak 20 mg 15 tablet. 15 tablet ya Pak ya. Yang ini 15 tablet. Nah, obat ini diminum 2 kali sehari setelah makan dengan segelas air putih dan jangan diminum saat perut kosong ya Pak ya, karena ini bisa membuat lambung menjadi nyeri. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini ada glukosamin. Obat ini saya berikan sebanyak 10 tablet. Itu diminum 1 kali sehari, lalu juga diminumnya setelah makan juga ya. Obat ini kerja jangka panjang dan hasilnya baru akan terasa setelah beberapa minggu kalau Bapak setelah penggunaannya seperti itu ya. Oh jadi benar ya Bu, obat yang nyeri itu yang bikin saya sakit perut ya Bu? Betul Pak, jadi piroxicam ini itu adalah obat nyeri golongan NSAID. Obat ini efektif untuk mengurangi nyeri sendi, tapi memang bisa mengiritasi lambung, apalagi seperti Bapak, jadi seperti usia lanjut seperti itu ya Bapak ya. Karena itu harus selalu diminum setelah makan besar. Selain itu, Bapak bisa pertimbangkan untuk menambahkan obat pelindung lambung supaya lebih aman. Contohnya seperti omeprazol diminum 1 kali sehari sebelum makan pagi. Nah, omeprazol sendiri itu dapat membantu untuk menurunkan produksi asam lambung. Jadi, asam lambung Bapak lebih terlindungi dari iritasi obat nyeri seperti ini, Bapak. Oh berarti kalau Bapak mulai minum omeprazol ini bisa mengurangi rasa belinya ya Bu? Betul sekali Mbak, jadi banyak pasien lansia seperti Bapak itu minum obat nyeri jangka panjang dan memang biasanya juga dibantu dengan obat pelindung lambung seperti omeprazol ya. Atau pilihan lainnya mungkin bisa esomeprazol ya. Dengan begitu risiko mual dan nyeri lambung bisa dapat terkendali Pak. Jadi saran saya yang pertama tetap
minum piroksitam sesuai anjuran dokter yaitu 2 kali sehari setelah makan besar, tambahkan omeprazol 20 mg 1 kali sehari diminum sebelum sarapan. Dan yang ketiga yaitu kalau dengan tambahan omeprazol keluhan masih sering muncul, Bapak sebaiknya konsultasi ulang ke dokter dan mungkin nanti dokter bisa mempertimbangkan kembali mengganti piroksitam dengan obat nyeri lainnya yang lebih ramah untuk lambung Bapak seperti itu. Baik Bu, jadi saya tidak perlu ke dokter terlebih dahulu ya, bisa langsung coba pakai omeprazolnya Bu. Iya betul Pak, bisa langsung pakai omeprazol dan langkah ini praktis untuk dicoba lebih dahulu. Tapi kalau keluhan masih muncul dan semakin berat, jangan ditunda ya Pak, langsung kontrol ke dokter. Dan selain obat, ada beberapa hal yang bisa membantu Bapak supaya keluhan lambung ini tidak sering kambuh Bapak. Sebaiknya Bapak menghindari minuman seperti kopi atau teh yang kental dan juga makanan pedas ataupun asam, karena itu bisa membuat perut semakin perih Bapak. Nah itu Bu, kadang Bapak tiap pagi itu bisa nggak lepas dari cangkir kopi hitam. Kadang juga sehari bisa 2 cangkir. Wah, begitu ya Bapak. Nah, ini yang bisa jadi salah satu penyebab perutnya sering perih Pak. Kalau bisa, coba dikurangi terlebih dahulu. Dan kalau sulit, mungkin bisa diganti tehnya dengan teh yang lebih ringan, mungkin teh yang hangat, tapi tidak kental gitu ya Bapak ya. Iya memang saya dari dulu memang suka minum kopi sih Bu. Tapi itu dulu, tapi kalau sekarang karena perut saya sakit mungkin nanti saya bisa kurangi deh Bu. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Selain itu, jangan minum obat nyeri lain tanpa anjuran dokter ya Bapak, karena tidak menambah risiko iritasi lambung seperti itu. Kalau soal sendinya Bu, Bapak kadang malas bergerak karena sakit. Apakah masih boleh olahraga ringan? Nah, justru olahraga ringan itu lebih bagus deh, karena misalnya jalan santai atau senam sendirian dengan ringan sesuai kemampuan, tidak perlu lama, tapi yang penting rutin aja, itu dapat membantu kelenturan sendi dan menguatkan otot-otot di sekitar sendinya seperti itu. Oke, baik Bu, nanti saya akan bantu pola makan Bapak dan ingetin juga soal olahraga, biar Bapak juga nggak kebanyakan ngopi juga. Untuk menyimpan obat cukup simpan di suhu ruang dan juga untuk jangan kena sinar matahari langsung dan taruh di tempat yang tidak bisa dijangkit anak-anak. Baik Bu, jadi saya cukup simpan di lemari kamar saja ya. Betul Pak Wayan, jadi simpan di lemari kamar saja yang kering dan tertutup itu sudah cukup aman. Mungkin apakah dari Bapak dan Adik ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak Bu, sudah cukup jelas. Oke Bapak Wayan, sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, bolehkah saya meminta Bapak Wayan untuk mengulang resep yang saya berikan tadi supaya saya yakin Bapak bisa memahami cara meminumnya seperti itu. Baik Bu, jadi peroksidannya sendiri diminum 2 kali sehari, harus setelah makan dengan segelas air putih. Lalu glukosaminnya kondotrin diminum 1 kali sehari juga setelah makan. Kalau perut terasa perih, saya sebagai konsultasi lagi ke dokter, mungkin ditambahkan obat apung seperti omeprazol. Oke, betul sekali ya Pak. Bapak sudah mengingatnya dengan tepat dan jangan lupa untuk mengurangi kopi serta makanan yang dapat mengiritasi lambung. Iya Bu, saya akan coba kurangi dan lebih hati-hati dalam mengkonsumsi minuman. Oke, bagus sekali Bapak. Kalau ada keluhan yang semakin berat seperti muntah darah atau mungkin buang air besarnya berwarna hitam, itu segera periksakan ke dokter. Lalu untuk penyimpanan obat cukup di tempat kering, sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak. Baik Bu, saya simpan di lemari kamar yang tertutup. Baik, obatnya bisa Bapak gunakan sesuai aturan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk konseling. Semoga lekas sembuh dan jangan lupa kontrol sesuai jadwal dokter ya Bapak ya. Ini obat dan resepnya bisa dikontrol. Terima kasih banyak Bu.